Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Seperti biasa kita akan melihat perkembangan portofolio gue dari minggu ke minggu. Dan hari ini kita akan membahas tentang bandarmologi guys. Oke, langsung aja kita bahas tentang perkembangan portofolio gue. IHSG seminggu ini naik guys, jadi 6.726. Terus harga saham nol semua karena gue rekornya itu hari Senin pagi guys ya. Jadi sebelum market buka. Nah kalau sebelum market buka harganya tuh semua nol. Tapi sebenarnya di minggu kemarin saham-saham gue turun semua. Ini kasusnya nggak ada berubah karena seperti biasa tidak ada top up, tidak ada dividen yang dibagikan, dan tidak ada transaksi. Portofolio gue berubah dari 10 juta 100 jadi 9 juta 900, turun 200 lagi guys. Balik lagi ke angka 2 minggu yang lalu. Ini saham-saham gua portofolionya masih Hexa 16, Demas 51, HMSP 15. Demasnya turun jadi 190, lebih murah dari harga terakhir gua beli. Dan HMSP juga turun lagi di angka 955. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya guys. Apa itu bandarmologi? Jadi bandarmologi adalah istilah slang terhadap keyakinan bahwa pergerakan harga saham ditentukan oleh bandar. Harga saham naik itu karena bandar, harga saham turun juga karena bandar. Saham diem aja juga karena bandar. Bandarmologi hanya istilah slang, bukan istilah akademis. Jadi kalau kita lihat di kampus-kampus nggak akan ketemu. Ini adanya di lapangan aja guys. Kenapa bisa tidak ada di akademis? Karena keberadaan bandar itu memang tidak bisa dibuktikan. Hanya bisa dirasakan saja. Apa itu bandar? Bandar itu adalah investor atau sekelompok investor yang menguasai supply dan demand di dalam bursa saham. Bandar ini menguasai supply, artinya mereka punya saham dengan kuantitas yang sangat banyak. Dia kuasain, diyakini jumlahnya lebih besar dari 60%. Dan dia juga punya uang yang sangat banyak sehingga dia bisa mengatur permintaan pasar guys. Jadi dia bisa beli berapapun saham yang dijual di bursa saham dan dia bisa jual berapapun saham yang diminta oleh pasar. Nah, kemudian prinsip bandarmologi itu ada dua. Pertama, semua saham ada bandarnya. Ini bertentangan dengan pelajaran yang diajarkan oleh Benjamin Graham. Karena konsepnya Benjamin Graham, pergerakan harga saham itu dikuasai oleh supply dan demand. Tapi supply dan demand ini terbentuk secara alamiah di bursa saham guys. Tidak ada yang ngatur. Jadi yang mempengaruhi supply dan demand itu murni karena pelaku-pelaku pasar yang ada di dalamnya secara individu dengan rasionalitasnya, dengan analisanya, dengan emosinya, dan lain-lain. Itu membentuk supply dan demand, dan supply dan demand ini dia sebut sebagai Mr. Market. Tapi kalau bandarmologi percaya bahwa semua saham dikendalikan oleh satu bandar, dan bandar itu menentukan supply dan demandnya, dan bandar itu membuat skenario-skenario sehingga kita percaya kalau saham ini akan naik atau saham ini akan turun, saham akan hancur, saham akan masa depannya cerah, dan segala macam itu dibuat skenarionya oleh bandar. Kalau si Benjamin Graham itu tercipta dengan sendirinya secara alamiah. Prinsip yang kedua adalah tentang hukum kebebasan bandar. Sekali lagi ini adalah bahasa slang, bahasa gaul, tidak ditemukan di kampus-kampus, nggak ada pembahasan akademisnya. Tapi bukan berarti tidak ilmiah guys ya. Ini ilmiah, ada penelitiannya, cuman penelitiannya itu tidak dilakukan di jalur akademis. Ini pelaku-pelaku pasar aja guys yang ngerti bandarmologi. Apa itu hukum kebebasan bandar? Jadi hukum kebebasan bandar itu menjelaskan bahwa bandar bebas sebebas-bebasnya menaikkan atau menurunkan harga saham. Dia bebas naikin seberapapun dia mau, dan dia bebas menurunkan harga sahamnya seberapapun dia mau. Kenapa bisa begitu? Karena dia menguasai supply dan menguasai demand. Nah, ini prinsip bandarmologi. Kalau secara pribadi gue percaya sama bandarmologi. Tapi banyak juga investor-investor yang tidak percaya bandarmologi. Jadi memang bandarmologi ini bebas mau percaya atau enggak ya, dibalikan kepada diri kita masing-masing guys. Dari konsep bandarmologi ini, maka muncullah sebuah strategi di bursa saham yang relatif baru dibandingkan dengan strategi-strategi lain yang ada di bursa saham. Apa itu strateginya?
Strateginya adalah strategi mengikuti bandar. Apa itu strategi mengikuti bandar? Strategi mengikuti bandar adalah strategi trading di mana ketika bandar jual, kita ikut jual, dan di mana kalau bandar beli, kita ikut beli. Strategi ini berjalan berdasarkan asumsi bahwa bandar di bursa saham mau cari untung. Jadi kalau bandarnya tidak mau cari untung, strategi ini tidak jalan. Tapi kemungkinan besar bandar ada di bursa saham itu memang mau cari untung, guys. Cara bandar mencari untung itu bagaimana? Caranya adalah dia harus membeli saham di harga murah dan dia akan jual saham di harga mahal. Selisihnya itu keuntungan dia. Fase beli bandar kita sebut fase akumulasi dan fase jual bandar kita sebut distribusi. Dengan asumsi tadi kalau bandar itu mau cari untung, maka kita bisa yakin bahwa di fase akumulasi harga saham pasti lebih rendah daripada saat fase distribusi. Jadi kalau kita beli saham saat fase akumulasi dan menjualnya saat fase distribusi, maka dapat dipastikan kita akan mendapatkan keuntungan. Karena fase akumulasi harganya pasti lebih murah daripada fase distribusi. Jadi fokus strategi mengikuti bandar adalah mendeteksi kapan itu fase akumulasi sehingga kita akan memprediksi kedepannya dia akan distribusi, guys. Apakah gue percaya dengan bandarmologi? Jawabannya adalah gue percaya sama bandarmologi karena bandarmologi bisa menjelaskan banyak hal yang terjadi di bursa saham. Jadi gue percaya bandarmologi, tapi gue tidak menggunakan strategi mengikuti bandar dalam berinvestasi saham, guys. Jadi ada perbedaan antara bandarmologi dan strategi mengikuti bandar. Strategi mengikuti bandar adalah sebuah strategi, bandarmologi adalah sebuah keyakinan. Kita boleh yakin bandar itu menguasai saham, tapi kita nggak harus pakai strategi mengikuti bandar. Kenapa? Karena strategi mengikuti bandar itu tidak semudah teorinya. Beli saat akumulasi, jual saat distribusi. Banyak hal yang harus kita analisa sehingga kita bisa tahu kapan akumulasinya, kapan distribusinya. Karena bandar bisa membuat manipulasi sehingga kita mengira saat ini akumulasi atau saat ini distribusi. Jadi butuh penelitian lebih dalam, butuh mengumpulkan informasi jauh lebih banyak untuk bisa menggunakan strategi mengikuti bandar. Tapi strategi mengikuti bandar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Nah, ini terserah kepada masing-masing apakah mau mempelajari strategi mengikuti bandar atau tidak. Oke, gitu aja penjelasannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bandarmologi atau tidak, dan apakah kalian menggunakan strategi mengikuti bandar? Bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.